Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin jamaah, kolega, sahabat, ibu, bapak, dan teman-teman semuanya, atas izin guru, mari kita melanjutkan. Terlebih dulu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi, amma ba'd. Mari kita memulai para jamaah dan salikin meneruskan dari hal-hal yang sudah dan selalu kita biasakan sehari-hari menyangkut ibadah-ibadah kita menurut Imam Alwi Muhammad Al-Haddad dalam kitab Risalatul Muqaranahnya. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiyya fi tawrin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanbaghi astaghilla bi naflil mutlaqin fi waqtin naflin warada fi sunnatil mutahharati min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat para salikin jamaah semuanya, kita memang dianjurkan sholat sunat, beberapa sholat sunat, baik itu rawatib dan sholat-sholat rutin yang lainnya. Di antara sholat itu ada namanya binaflil mutlaq, sholat mutlaq. Dan oleh para wali dan oleh Rasulullah, maka tidak sepatutnya apabila seorang hamba itu wala yamli ayyastahil binaflil mutlaq. Jangan mengutamakan sholat mutlak dulu di waktu sholat sunat, fi waktu naflin, di dalam waktu sholat, waratu sunatin mutahharah, dan itu semua diterangkan di dalam sunnah-sunnah suci berupa perbuatan Rasulullah SAW. Misalkan ba'diyah sholat setelah maghrib, maka jangan sholat mutlak, maka dengan demikian sholat ba'datul maghrib dulu. Seringkali kadang-kala orang itu mendulukan sholat mutlak daripada sholat rawatib, sunat rawatib itu. Jadi yang sholat sunat yang itu terstruktur oleh Rasulullah dulukan, baru di tengah dilepas, di tengah atau di suasana yang segar ada waktu yang itu tidak ada waktu, aturan waktunya, baru sholat mutlak. Ya, itu. Di sholat mutlak ya, sholat mutlak itu di luar sholat yang telah ditentukan, sholat sunat yang telah ditentukan Rasulullah. Ya, au qali hatta ya'ti 'alal adatil akmali minhu. Maka Rasulullah beliau mengatakan bahwa hamba tersebut mengerjakan sholat bilangan jumlah yang paling sempurna dan sholat sunnah tersebut. Yang paling sempurna itu sholat sunat yang dianjurkan. Famin dalika ra'ata lati takunu qoblal maktubat aw ba'daha wa syuhrutuha tuhni an dzikriha. Maka di antara hal sholat sunnah yang disebutkan dalam hadis, kan ada sholat hadis macam-macam, itu adalah beberapa rakaat sebelum sholat wajib atau setelah sholat wajib yang ketenarannya ya ba'daha wa syuhrutuha, dan ketenarannya sudah biasa, tuhni an dzikriha, dan itu semua sudah mencukupi bagi kamu, maka tidak perlu untuk dijelaskan lagi. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, dengan kita semua setiap hari kan sholat 17 rakaat yang wajib.
Sholat rawatib, sunat rawatib itu hitungan saya ada 17 juga. Jadi qoblah subuh kita pakai orang Jawa ya, Islam ya. Islam itu Isya. Isya itu qobliyah dan ba'diyah 2. Subuh 1, subuh S-nya subuh ya. Luhur 2 berarti sudah 5. Oke kan? Ditambah asar 1, tidak ada ba'diyah ya. Ya, asar, maghrib, ba'diyah, tidak ada qobliyah. Maghrib itu tidak ada qobliyah. Jadi kalau kita sholat masuk masjid, kemudian sebelum maghrib sholat, itu bukan sholat qobliyah, nggak ada. Yang ada itu sholat tahiyatul masjid, atau dia ngambil sholat mutlak misalkan. Tapi sebaiknya sholat yang menurut di dalam al-hadis itu didulukan. 7. Oke. Ini yang sehari semalam minimal kita lakukan sehari-hari. Jadi itu semua yang ada di dalam hadis. Nah, satu di antaranya wa min dzalika sholatul witri wa ya sholatun tabidatun muakkadah. Satu hal yang penting di antara sholat-sholat sunat itu adalah sholat witir. Ya, wahya sholatun tabitah, ini yang telah ditetapkan, muakkadah, yang sangat dianjurkan, sholat witir 3 rakaat minimal. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, jadi sholat yang fardu, sholat muakkadah, sholat rawatib itu 7 kali, kemudian witir ini yang harus ya. Karena apa? Wa qad hadza ba'dul ulama illa wujubiha, bahwa sesungguhnya berpendapat bahwa wajibnya sholat witir itu bahkan suatu kewajiban, ada sebagian ulama. Ya, tidak. Mengapa? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun wa yuhibbul witr. Fa'autiru ya ahlal Quran. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Beliau menyukai hal yang ganjil. Maka sholatlah ganjil witir kalian wahai pecinta Al-Quran. Ini biasanya 2 kalimat ini nyambung. Orang kalau sudah biasa baca Quran biasanya sholat witir. Tapi kalau tidak biasa sholat Quran, sholat malam juga tidak biasa membaca Al-Quran, sholat malam juga agak teledor, apalagi sholat witirnya, gitu ya Bapak sekalian. Nah, wa qala alaihi wasallam al-witru haqqu wa man lam yutir falaysa minna. Rasulullah bersabda, sholat witir itu adalah hak. Ini setengah wajib, sunat muakkad. Maka siapa yang tidak pernah sholat witir, lam yutir falaysa minna, dia bukan golongan. Tapi saya yakin kita semua kan sudah sholat witir kan, minimal waktu di bulan Ramadan ketika sholat tarawih. Jadi dia prinsipnya Bapak sekalian, sholat yang di dalam al-hadis itu didulukan. Satu di antara witir. Wa aktaru ibda asara al-atan wa akulu ma yang bagi ayu tasara alai thalatha raka'atan. Minimal sholat witir itu bisa ikhda asar sampai 11 rakaat boleh. Tetapi yang paling sedikit thalatha raka'atan, 3 rakaat. Itu yang paling sedikit yang harus dijalankan. Wa fi'luha min akhir lail liman lahu adatan wa rasihatun fil qiyami min akhir afdal. Dan mengerjakan sholat witir itu yang baik di akhir malam bagi orang yang memiliki kebiasaan mengakar kuat bahwa beliau itu sudah biasa sholat malam. Ya, sholat malam itu di witirnya itu di akhir. Tetapi juga boleh di depan. Misalkan habis sholat isya ada sholat tasbih, sholat beberapa sholat lain lagi, kemudian tutup witir, boleh. Artinya witir itu hanya sekali, yaitu minimal 3 sampai 11. Qul alaihi wasallam is'alu akhiru sholatikum billaili witrin. Kalian jadikanlah akhir sholat
kalian itu di malam hari adalah sholat witir. Wa malam takun lau adatun fil qiyam fa fi'luha ba'da sholatil isya aula lahu. Kalau kamu tidak biasa akhir malam, ya, maka siapa saja yang dirinya tidak memiliki kebiasaan adat fil qiyami untuk sholat malam, maka fafi'luha, maka kerjakan ba'da sholatil isya, setelah sholat isya, aula lahu, setelah sholat isya adalah lebih baik. Biasanya kalau di pondok itu sholat tasbih, kemudian diteruskan dengan sholat witir, tasbihnya 2 salam, gitu ya kalau di pondok. Kalau tidak ya di akhir, mengakhiri dari semua sholat malam. Wa min dzalika sholatud duha. Nah, yang kedua, jadi yang harus diutamakan, semua utama yang di dalam hadis itu semua diutamakan. Sholat mutlak baru kemudian, jangan didulukan kalau tidak membiasakan sholat yang sunat yang dianjurkan di dalam hadisnya Rasulullah. Sholat mutlak boleh. Wa min dzalika sholatud duha wa ya sholatun mubarakatun katsiratan naf'ah. Dan di antara hal yang baik adalah sholat duha, yaitu sholat yang penuh keberkahan, lagi sangat banyak manfaatnya. Sampun kesupen ya, biasakan sholat duha. Sholat duha itu kalau tidak biasa berat. Ya, padahal sudah mandi, mau kerja kantor, sudah cantik, sudah selesai masak, tiba mau sholat duha sudah lupa pergi kemana, udah nanti nanti jam 10, jam 11, setengah 12 sudah habis. Nah, ya. Dan wa aktaruha 8 rakaatan, yang paling banyak sholat duha itu 8 rakaat. Wa qila ansha asyarah, ada yang juga mengatakan 12 rakaat. Wa qad waradaha wa aqalluha rakaatan, paling sedikit adalah 2 rakaat. Ya minimal 2 salam deh kalau sholat duha itu, ya 2 salam. Saya pernah diibaratkan oleh guru saya, orang kalau minta, kalau sholatnya hanya 1 salam itu di teras. Ini kan orang salah satunya urusan rezeki kan. Walau menurut kita yang penting sholat, jangan rezekinya. Artinya kalau sholat Allah kasih rezeki kan. Kalau sholatnya 2 kali salam itu ada di ruang tamu. Kalau lebih dari itu, maka sholatnya ada di ruang makan. Mau minta berapa? Kasih, ambil sendiri. Kira-kira gitu. Ini guru saya mengibaratkan seperti itu. Nah, kalau tidak ada waktu ya minimal 2 salam. Jangan sekali saja. Jangan sekali salam, ya. Nanti pelit banget sama Gusti Allah. Nah, wa afdalu al-qudiya'an tusalli idza dakharan nahar wa ma qaribun min rubu'ihi, dan paling utama waktu sholat duha yaitu apabila sudah terang benderang, ya, dan lebih berlalu yang mendekati 1/4 siang, kira-kira jam 9, ya, jam 9 itu lebih baik. Jam 7 sudah boleh. Sekarang di Jakarta itu kalau sholat duha di 6.35 6.20 itu kalau tidak salah sudah 6 menit itu suruk isyraq, 6.35 itu sudah duha, itu sudah boleh, ya, itu waktu yang pas. Nah, dengan demikian waqad qala Rasulullah SAW yusbih, maka sungguh telah bersabda Rasulullah memasuki pagi hari, maka ya ala kulli sulama min ahadikum shadaqah, maka setiap persendian dari salah seorang kalian itu harus sedekah. Wa kullu tasbihun shadaqah, setiap tasbihmu adalah sedekah. Wa kullu tahmidun, dan setiap tahmidmu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatun sedekah, wa kullu takbiratun sedekah, setiap tahlilmu, takbirmu itu semua adalah sedekahmu ketika sholat di pagi hari itu. Wa amru bil ma'ruf, dan menyuruh kepada kebaikan sesama manusia itu juga sedekah. Wa nahi anil munkar sedekah, dan melarang perbuatan yang jelek juga sedekah. Wa yahjihi min dalik kulihi rak'atani yarka'uha minad duha,
dan mencukuplah untukmu hal-hal sebelum itu seluruhnya adalah sholat 2 rakaat melaksanakan 2 kali sholat duha. Ya, maka dengan demikian, ya, falam lam yarid fi fadli hadis sholah illa hadal hadisus sahihu lakafa. Maka seandainya tidak diriwayatkan tentang keutamaan sholat duha tadi, sholat witir dan sholat-sholat yang sahih lainnya, maka itu pastilah itu untuk apa? Mencukupimu. As-subh as-sahihul lakafa, itu semua untuk mencukupimu. Manusia kan capek, sholat butuh sehat, pagi mandi, sholat duha jalan, atau sholat suruh jalan. Kemudian nyampe kantor, sholat duha, fresh lagi. Setelah sekian lama nyetir, nyampe kantor, sholat duha, fresh. Itu apa? Itu artinya sahihah lakafa, untuk mencukupi kebutuhan pribadimu. Wa min dzalika sholatu bainal maghrib wal isya. Nah, yang ada tambahan yang Bapak Ibu sekalian perlu untuk kita biasakan, insyaallah, yaitu apa? As-sholatu bainal maghrib wal isya, ada lagi sholat antara maghrib dan isya, ya, di antara sholat maghrib dan isya lawata kalam, sebelum bicara dengan kanan kiri. Wa aktaru isruna, dan kebanyakan sholatnya boleh 20 rakaat. Wa ausuda sittun, dan paling sedikit yang pas itu 6 rakaat. Wa hadza ismu sholatul awwabin. Ini disebut dengan sholat awwabin. Sholat awwabin. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla baina isya'i rak'atain banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa sholat sunat, ya, antara isya dan maghrib sebanyak 2 rakaat saja, maka Allah membangunkan untuk orang itu 1 rumah yang ada di surga. Wa qala alaihi salatu wasallam, man sholat ba'dal maghrib sittun rak'atan la takallama bainahunna bisu'in utilna lahu ibadah asna asrata sana. Maka kalau 6 rakaat sebanding dengan sholatnya, ibadahnya itu 12 tahun, Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat 6 rakaat berarti sholat maghrib sebelum ngomong alar kanan kiri, ya, sampai isya, itu sama saja ibadah selama 12 tahun. Bahkan ada hadis lagi diriwayatkan, hadis itu an Abdi Ibnu Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla sitta rak'atan ba'dal maghrib qabla ayat tatakalam ghufira lahu biha khamsina sana. Jadi kalau orang sholat awwabin 6 rakaat, maka dia apa? Diampuni dosanya selama 50 tahun. Nah, ini sholat awwabin, orang yang awam, ya, masih awam, ya, Bapak Ibu sekalian mendengar sholat awwabin. Nah, dengan demikian wamin sunati ihya'i ma bainal isya, di antara jenokan itu adalah menghidupkan antara waktu dan sholat isya. Jadi kalau orang di Mekah itu biasanya orang makan malamnya itu tidak antara maghrib dan isya. Sholatnya itu setelah isya baru makan, atau sebelum maghrib sudah makan dulu. Maghrib isya semua full di masjid, ada baca Quran, ada sholat dan sebagainya. Maka untuk menghidupi waktu antara maghrib dengan isya. Waqad warada fi fadli akhbaru athar, dan sungguh telah diriwayatkan mengenai keutamaan dari hadis-hadis tersebut. Apa itu? Wa hasabuka min dzalikin an Ahmad ibnu Abi Khawat, dan mencukuplah bagus tentang pentingnya sholat awwabin tadi dari Syekh Ahmad bin Al-Khawari, ya, Syawarau Syekhuhu Abu Sulaiman rahimahullah, yang meminta saran kepada gurunya Syekh Abu Sulaiman rahimahullah, Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala fi ayyasumun nahar ayyuhima baina isya aini.
mengenai apakah beliau harus berpuasa siang hari, apakah beliau menghidupkan waktu antara dua sholat itu. Maka faqala asma'u bainahuma, lalu Syekh Sulaiman mengatakan gabungkan antara dua itu. Kalau bisa juga sholat puasa, kan kalau bisa juga sholat awabin. Faqala la astati'u li anni mata sumtu istaghaltu bil iftari fi hadzal waqti. Saya tidak akan mampu karena sesungguhnya saya bila mana saya puasa maka tidak sibuk. Maka akan sibuk dari saya yang berbuka puasa di waktu antara maghrib. Nah, ini kan harus memilih. Faqala lahu idza lam tastati, kalau kamu tidak bisa dua-duanya, sholat Daud tadi, Daud itu kan sehari puasa, sehari tidak. Kalau puasa nanti sholat maghrib, lemes dan sebagainya, maka antas mauha fadak siyamin nahar wa ahyima bainan isya. Kalau kamu tidak sanggup menggabungkan, maka tinggalkanlah puasa sunnah di siang hari dan hidupkanlah antara dua isya. Nah, antara dua tadi, antara maghrib dan isya, karena pahalanya lebih besar dari puasa itu. Dan telah berkata Sayyidatina Aisyah, beliau mengatakan, ma dakhala Rasulullah baiti ba'dal isa'il ula illa shada'abai wa awsita. Saya selalu melihat Rasulullah masuk ke rumah setelah sholat tadi maghrib dan isya, melainkan pasti beliau sholat sunat 4 atau 6 rakaat. Rasulullah itu bukan rajin, memang kebiasaan sholat awabin. Ya. Wa qala alaihi salam arba'u kamislihinna min lailatul qadar. Orang yang sholat awabin itu bagikan menyamai sholat rakaat waktu di malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini kan belum tentu kita dapat kan? Kapan? Tiba salatul qadar di malam ke-21, 23, 25, 27. Yang ramai bukan di masjid, yang ramai di mall nyari pakaian anak-anak, belanja, akhirnya tidak dapat Lailatul Qadar. Lah ini cara mendapat Lailatul Qadar, ini sholat awabin menurut Rasulullah. Kamis bihinna min Lailatul Qadar. Ya. Wa alaika bisolatil lail, dan mesti wajib bagimu untuk sholat sunnah di malam hari. Wa qad ala alaihi wasallam afdal sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat yang wajib itu adalah sholat malam hari menurut Rasulullah SAW. Wa qala al-salat, dan juga Rasulullah bersabda, fadlu sholatil lail ala sholatin nahar kafat li shadaqatin asiri ala niyah. Bedanya sholat malam hari, sunat-sunat malam hari dengan sholat di pagi hari adalah seperti keutamaan orang yang bersedekah diam-diam dengan orang yang bersedekah terus terang. Jadi kalau sholat malam itu adalah sedekahnya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tapi kalau sholat sunatnya itu di siang hari, saya sedekah sekian ya, tolong dicatat. Nah, itu artinya terang-terangan diketahui banyak orang. Ya. Waqad warada an shadaqas sirri nudha'afu ala shadaqil alaniyatin bisab'ina sifan. Karena apa? Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu akan dilipat gandakan melebihi atas sedekah secara terang-terangan berapa? 70 kali lipat. Jadi nggak usah sok ingin tidak diketahui ya, saya bangun musola ini ya, tapi ingat ditulis nanti disumbang oleh sekian berapa, nggak usah, nanti nggak dapat pahala. Nanti pemilu nyoblos saya ya, saya dua lokal ini, nah, itu nggak dapat apa-apa gitu. Nah, terakhir, wa qala al-salam biqiyamil lail fa innahu ta'tasolihil qablikum, pastikan bagimu jangan lupa sholat malam. Fa innahu ta'tasolihil qablakum, dan inilah sholat-sholat yang dilakukan oleh orang soleh-soleh, orang wali-wali terdahulu. Wa rubatun lakum illa rabbikum, dan ini merupakan sarana untuk mendekatkan kamu
mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mukaffiratul sayyiati, dan ini sebagai pelebur atas semua kesalahan kita, wa manhatu 'anil ismi, dan pencegah dan pengampun dari dosa-dosa kita, wa matradatun lidda'i 'anil jasad, dan ini adalah untuk menyingkirkan bagi penyakit-penyakit yang kita alami di hidup ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sholat malam, biasakan sholat malam. Jangan jam 1, jam 2 bangun, tapi hanya ke kamar mandi. Habis kamar mandi, ya, wajahnya takut kena air, karena takut untuk tidak bisa tidur lagi. AC-nya 23 didinginkan lagi menjadi 16-18, tidurnya geleser, akhirnya tidak jadi sholat malam. Nah, sholat malam. Karena apa? Sholat malam itu akan satu aja. Itu sangat penting buat kita. Aina soal, mana Anda yang mau minta ini? Aku kasih, kata Rasulullah. Kata Allah SWT. Mana minta astagfir? Siapa yang akan minta ampun? Aku ampuni. Itu sholat malam. Nah, saya akan mengulang sedikit. Jadi dengan demikian, biasakan sholat malam. Moga-moga kita istiqomah. Jadi Bapak sekalian ya, kita hitung ya. Bagi orang itu sebaiknya ya, minimal ya, sholat 17 rakaat. Ya, tadi sholat tadi yang sholat rawatib 17, oke ya. Orang yang sholat ditambah 7, ya, sholat tahajud 2, sholat taubat 2, liridhoillah 1, lisukrillah 1, ya, sholat lil fadlillah 1, sudah berapa itu? 17, 7, 21, 44 rakaat kan? Ya, Bapak Ibu sekalian, 44 ditambah 2, katakan sholat birrul walidain. Ya, ditambah lagi, ya, ditambah lagi duha sama duha 2 salam sama sholat Isra 3 salam. Itu berarti sudah berapa ya? Saya hitung minimal 50 rakaat, Bapak Ibu sekalian. Itu minimal orang yang sudah menjadikan sholat sunat itu sebagai wiridnya. Karena dengan wirid istiqomah itu kita semua dapat karamah. Jangan lupa ditutup tadi ya 3 ya, ditambah sholat 2 lah, minimal 2, sholat birrul walidain dan sholat hajat. Dah ditutup dengan demikian. Dan menurut saya pernah hitung 50, minimal orang yang baik yang wirid untuk sholat sunat itu 50 kali, baru orang ini adalah orang yang memiliki aurat wirid sholat sunat sebagai wiridnya sehari-hari. Demikian, terima kasih. Maka semua hidup kita terkendali karena kita berarti muqarrabah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, wa muraqabah, dan kita dalam dalam naungan, dalam lindungan, dalam rengkuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita mintakan bagi teman-teman yang sudah suluh itu kan itu. Jadi Allah jadikan hidup saya dalam rengkuhanmu, dalam rangkulanmu. Maka dengan demikian ini menjadi indahnya kita betul-betul mendasarkan diri kita sehari-hari itu tiada lain untuk Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.